Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Ketemu lagi dengan saya Harits di sesi kedua pembelajaran RPG Maker. Pada hari ini kita akan membahas tentang events. Oke, kita langsung masuk ke presentasi saya. Jadi materi hari ini kita akan membuat sebuah non-playable karakter menggunakan event. Kita akan membuat dialog antar karakter, membuat kuis sederhana, dan kita akan mencoba menggunakan switch sederhana. Jadi apakah itu switch, buat apa fungsinya, nanti kita akan langsung praktekkan di sini. Oke, jadi kita kembali ke project kita yang kemarin. Jadi di sini kita sudah ada RPG Maker, sudah kita buat petanya, kita buat kosong dulu saja. Untuk pembuatan peta bisa dilihat di materi pertama kita, RPG Maker. Oke, sekarang kita punya sebuah peta. Di sini kita akan ada pemain kita maksudnya. Jadi jika game ini kita jalankan, orang ini akan berjalan-jalan di lapangan kosong. Atau mungkin jika kita sudah membuat peta, ya jalan-jalan di peta itu. Tapi game kan nggak mungkin cuma gitu doang. Game harus ada ceritanya, atau mungkin ada orang-orang lainnya, ada yang harus dilakukan seperti itu. Nah, bagaimana cara kita membuat itu di RPG Maker? Kita memakai layer events. Di sini events. Jadi seperti namanya, events adalah kejadian. Artinya events kan kejadian, ya berarti events kejadian. Nah, jika kita kemarin membuat sebuah peta atau mungkin sebuah dunia di mana pemain itu dapat berjalan-jalan di dalamnya, tapi jika kita ingin membuat suatu interaksi atau sesuatu yang harus dilakukan oleh pemain itu, kita menggunakan layer events. Jika sesuatu itu bisa berinteraksi dengan pemain, misalkan ada orang yang bisa diajak bicara, ada harta yang bisa diambil, ada ayam yang harus dikumpulkan, semacam itulah. Itu kita semua membuatnya dengan events. Oke. Jadi layer events posisinya ada di sini. Ada di setelah layer 1, layer 2, layer 3. Di sebelahnya ada layer events. Oke, kita akan coba membuat sebuah temen ngomong si pemain ini. Oke, untuk membuat layer events sederhana aja. Kita buat layer events. Oh ya, satu lagi, layer event di sini tempatnya adalah di di atas layer 3. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang layer 1, layer 2, layer 3. Layer 1 kan paling bawah, layer 2 di atasnya, layer 3 di atasnya layer 2. Event adalah paling atas sendiri. Oke, untuk membuat sebuah events, kita bisa aja klik kanan di tempat kosong di mana kita ingin ada event itu. Kita pilih new event, atau cukup double klik aja di situ. Nah, akan muncul jendela event seperti ini. Di jendela events ini kelihatan agak rumit emang, tapi kita akan coba pelajari satu persatu events ini. Yang pertama yang harus kita tahu, di sini ada grafik, ada kotak grafik. Ya, ada kotak grafik. Untuk memunculkan orang atau gambar dari event itu sendiri. Jadi jika kita ingin kejadian itu ada gambarnya, misalkan ada gambar peti, harta karun, ada gambar orangnya, ada gambar pintu, ada gambar api, segala macam, itu kita harus pakai grafik. Tapi kalau misalnya kita ingin event itu nggak ada gambarnya, udah biarin kosong aja. Kayak misalnya ada jalan gitu yang nyambung ke peta selanjutnya, itu nggak usah dikasih gambar. Nanti kita akan coba contohnya. Oke, jadi sekarang kita pilih salah satu karakter. Nah, misalkan saya pilih karakter ini. Kita pilih karakter ini, oke. Karakter keluar. Nah, di sebelah kanan grafik adalah kotak autonomous movement. Ini adalah tempat dimana kita mengatur gerakan event kita. Jadi kita ingin event kita itu geraknya seperti apa? Apakah event kita cuma diem aja di tempat, atau pengen dia bisa jalan-jalan. Jalan-jalannya pun kita bisa atur secara random, ataupun kita bisa atur. Jadi dia jalan kemana, sebelah mana, itu kita bisa atur. Semua itu pengaturannya ada di autonomous movement. Nah, di sini kita bisa lihat tipe secara default dia adalah fixed. Artinya dia diam di tempat. Ada juga random, bawahnya dia gerak secara random, kelihatan dari namanya. Approach, dia menghampiri player kita. Custom, kita buat sendiri. Kalau custom, kita harus tentukan move route-nya. Jadi gerakannya seperti apa?
bawah-bawah, kiri-kiri, kanan-kanan, atas-atas, seperti itu. Kita bisa atur sendiri. Tapi untuk sementara kita pakai yang fix dulu ya, dia diam di tempat. Kemudian di sini adalah kecepatan gerakannya. Oke, nanti kita akan coba kecepatan gerakan. Kemudian di bawah autonomous movement adalah trigger. Nah, trigger ini, kalau trigger itu kan berarti kita ngomongin tentang picu pistol. Jadi yang harus dilakukan supaya sebuah pistol itu ditembakkan. Kalau di event sini artinya adalah yang harus dilakukan supaya event ini terlaksana. Maksudnya terlaksana gimana ya? Supaya event ini aktif. Jadi event ini nggak akan aktif kalau triggernya belum terpenuhi. Jadi di sini trigger ada beberapa macam. Ada action button, ada player touch, ada event touch, ada auto run, ada parallel process. Nah, di sini bedanya yang biasa kita pakai action button sama player touch. Jadi di sini triggernya apaan? Jadi kalau misal si ini events, ini pemain sudah nyamperin event seperti ini. Nah, si event ini nggak akan ngomong kalau si pemain ini belum menekan action button. Artinya belum menekan tombol enter, itu dia nggak bakal ngomong. Itu kalau action button. Kalau player touch, si pemain cukup nyamperin si event, ini eventnya, maaf jadi si pemain cukup nyamperin event, dia nyentuh, gitu. Nah, itu dia udah langsung ngomong, udah langsung teraktivasi. Nah, di situ bedanya action button sama player touch. Jadi di sini kita pakai action button dulu. Kemudian kemudian player touch adalah itu tadi. Kalau event touch itu sama kayak player touch, cuma dia disentuh oleh event lainnya. Kalau auto run dia akan jalan otomatis. Jadi waktu si pemain ini masuk ke peta ini, maka event ini akan langsung aktif secara otomatis dan terus menerus, nggak berhenti. Parallel proses juga sama seperti auto run, cuman dia berparalel. Maksudnya dia tetap jalan, tapi proses lain tetap jalan lagi. Parallel proses. Kita coba yang action button dulu aja. Untuk triggernya. Nah, kemudian di jendela yang paling gede di kanan nih, list of event comments. Di sini kita atur semua kejadian di RPG Maker ini. Mulai dari pemain ngomong apa, jalan cerita gimana, yang harus dilakukan pemain apa, itu semua ada kita pakai di list of event comments ini, layar putih-putih. Oke, sekarang kita coba untuk menampilkan dialog sederhana antara pemain dengan NPC ini. Jadi untuk menampilkan dialog ini kita cukup di sini ada add keong di paling atas sendiri. Kita double klik di situ. Di sini adalah list untuk event comments-nya. Event comments. Nah, di sini show text. So text ini adalah untuk menampilkan teks. Jadi bisa nggak cuma melulu untuk dialog, tapi bisa juga untuk informasi pada pemain. Jadi misalnya selamat Anda telah. Nah, seperti itu kita pakai so text. Cuman buat bedain mungkin nanti kita kasih seperti ini. So text karakter. Nah, kotak seperti ini. Gunanya ini nggak wajib, cuman gunanya untuk membedakan siapa yang lagi ngomong apa gitu. Jadi misalnya karakter sekarang yang pertama ngomong adalah karakter kita. Atau mungkin kita ganti namanya lakon biar lebih jelas. Tokoh lakon lah. Nah, kita ngomong misalnya, halo Pak, lagi ngapain? Udah sarapan belum? Oke. Nah, terus kemudian kita akan buat karakter, maksudnya membuat dialog jawabannya dari pertanyaan itu. Jadi kita buat bawahnya so text bapak, misalnya dia karakter ngomong sama bapaknya nih. Oh udah Le, kok belum berangkat? Nah misalnya seperti itu aja. Apply. Oke. Kita coba game kita. Jadi kita bisa ngomong kalau kita sudah samperin dia, pemain ini, kita udah nyamper, terus kita enter di situ action button. Nah, halo Pak, lagi ngapain? Udah sarapan belum? Keluar dialognya seperti ini.